warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Caraka selaku mentor orientasi pengenalan nilai dan etika. Kemudian kepada yang terhormat teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K SMA Negeri 3 Purwokerto, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Siti Nurhayati, mengampu mapel sejarah instansi SMA Negeri 3 Purwokerto. Nah, visi dari sekolah kami, instansi SMA Negeri 3 Purwokerto, terwujudnya peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul dalam prestasi, berdaya saing global, cinta tanah air, dan berwawasan lingkungan. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, ya, dituangkan ke dalam misi SMA Negeri 3 Purwokerto yang jumlahnya ada 10. Yang pertama, menanamkan dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pendalaman dan pengalaman ajaran agama. Kedua, meningkatkan kesadaran dan mengembangkan budi pekerti melalui pendidikan berkarakter. Ketiga, mewujudkan peningkatan mutu peserta didik. Nah, selanjutnya, rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Kebetulan di sini saya memilih 5 poin. Poin yang pertama, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Kedua, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Ketiga, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Yang keempat, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Kelima, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Dari hasil RHK yang diintervensi, saya mengambil RHK 5 poin. Yang pertama, terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada KOSP. Kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Ketiga, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam meningkatkan pembelajaran. Keempat, meningkatnya kompetensi melalui peran dan partisipan kegiatan seminar, loka karya, konferensi, simposium, dan studi banding lapangan yang diselenggarakan bidang pendidikan. Kelima, meningkatkannya kompetensi melalui peran peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Nah, dari RHK pimpinan yang diintervensi, saya mengambil satu, yaitu terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan yang dijabarkan dalam RHK meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Nah, kebetulan di sini ada kegiatan yang saya lakukan dalam berbagai praktik baik, ya. Yang pertama adalah mengikuti komunitas belajar, dan yang kedua adalah mengikuti kegiatan praktik baik secara daring maupun luring. Nah, untuk tahapan-tahapan dalam dua kegiatan tersebut, ya, kegiatan yang pertama tadi itu adalah mengikuti komunitas belajar. Ya, untuk dapat mengikuti komunitas belajar, langkah-langkah yang perlu dilakukan. Pertama adalah membuka platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang kedua adalah klik menu komunitas. Yang ketiga adalah temukan komunitas yang belum diikuti dengan cara mengetik nama komunitas. Yang keempat adalah klik komunitas yang ditemukan. Kemudian yang kelima adalah klik ikuti untuk bergabung menjadi anggota. Untuk kegiatan yang kedua, ya, dalam rangka mengikuti kegiatan praktik baik, langkah-langkah yang saya ambil adalah satu, pendaftaran mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang kedua, mengikuti pembelajaran. Yang ketiga adalah mendapatkan sertifikat komunitas belajar.
Nah, di sini ya, dalam rangka untuk mengikuti kegiatan praktik baik, salah satunya saya mengikuti kegiatan komunitas belajar di lingkup sekolah SMA Negeri 3 Purwokerto. Kebetulan komunitas belajar SMA Negeri 3 Purwokerto didirikan pada bulan Januari 2024 dan diberi nama Bebarengan. Akronim dari Belajar Bareng SMA Negeri 3 Purwokerto. Pada semester ini, tahun pelajaran 2024-2025, Kombel sudah dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan tema budaya positif. Aplikasi dari budaya positif yang sudah saya terapkan di sekolah antara lain, nah, yang pertama adalah literasi. Jadi literasi ini diterapkan di sekolah kami di SMA Negeri 3 Purwokerto setiap harinya, mulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 7.15. Apa aja sih aktivitasnya? Aktivitas yang pertama ketika literasi adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang ketiga adalah mengucapkan visi dari SMA Negeri 3 Purwokerto. Ya, hal ini dilaksanakan untuk mewujudkan misi dari SMA 3 Purwokerto. Yang pertama tadi meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang kedua adalah meningkatkan rasa cinta tanah air, dan kemudian yang ketiga adalah mengenal tentang lingkungan sekolah. Kemudian penerapan budaya positif yang kedua yang sudah diterapkan adalah 3S. Untuk melakukan 3S ini ada piket ya yang dilaksanakan oleh guru untuk melakukan 3S: senyum, sapa, salam. Ya, piket itu dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat mulai dari pukul 6.30. Guru yang piket biasanya itu melakukan aktivitas 3S ini di depan gerbang sekolah untuk menyambut kedatangan siswa setiap harinya. Dan yang ketiga adalah kesepakatan kelas, yang pastinya kesepakatan kelas ini sudah dilakukan ya setiap tahun ajaran baru untuk bisa melancarkan kegiatan KBM setiap harinya. Dan yang terakhir adalah free day activity. Jadi di tiap Jumat sekolah kami itu mengadakan kegiatan dengan berbagai macam tema yang berbeda di setiap pekannya. Yang mulai dari Jumat bersih, kemudian Jumat takwa, kemudian ada Jumat inspirasi, kemudian juga ada Jumat sehat. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Siti Nurhayati tadi pemaparannya atau biasa juga ya disampaikan aktivitasnya. Sebelum ke pemaparan jadi tadi di tulisan juga masih supaya beberapa catatan umumnya sekitar penomoran tentang numbering ya, numbering agar ini diperhatikan. Misalnya ini tiba-tiba muncul 1 ya, maksudnya kalau itu ya tadi huruf kapital A, B, C, D, nama dari akar Romawi, ya, huruf kapital, kemudian 1, 2, 3, A, B, C kecil, 1, 2, 3 kurung gitu ya. Tidak kemudian muncul 1, 2, 1, 1, 2 dan kemudian tadi ada di misi sekolah ada pengamalan, di sana tulisannya pengalaman ya, itu yang dimaksud pengamalan ya, itu bagus kecil. Kemudian ada sampai di untuk misalnya ketika bicara manfaat, Bu Siti ini masih mengungkap kata diharapkan. Setelah manfaat, setelah kita melihat orientasi diharapkan dapat meningkatkan. Biasanya kalau manfaat cuma diharapkan lagi ya, sudah apa yang kita maksud. Kemudian untuk yang disajikan tadi, Bu Siti mengangkat aktivitas di Kombel ya, aktivitas di Kombel. Tapi kemudian lebih jauh ada beberapa itu ada IKS, ada literasi, ada apa itu kan berarti memerlukan kolaborasi ya. Nah, dalam hal ini peran jenengan di mana itu? Oke.
Untuk penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan adalah dengan mengikuti piket 3S Pak, salam, senyum, dan sapa. Kebetulan untuk piket 3S sendiri itu saya jatuh di hari Kamis dan saya sudah standby pada pukul 06.30 untuk menyambut kedatangan siswa di SMA Negeri 30 Depok. Kemudian selain itu untuk kegiatan Jumat activity atau kegiatan hari Jumat itu saya juga terlibat dalam kegiatan Jumat bersih karena sekolah kita kebetulan adalah sekolah di Iyata, jadi ada kegiatan untuk melakukan penghijauan terhadap sekolah kita. Jadi memang ini saya kira tuntutan untuk sekolah ya, untuk kita semua ya, bahwa penerapan budaya positif di sekolah atau mungkin secara umum itu biasa disebut pembiasaan positif gitu ya di sekolah itu sudah menjadi keharusan barangkali. Kalau sekolah hanya menjalankan 3 pilarnya yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, rasanya belum cukup untuk menggarap anak-anak kita sekarang ya dengan keadaan kita ini untuk menjadi lebih baik. Mungkin saat kita sekolah zaman dulu, sekolah kita ya adanya hanya intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikulernya umpet-umpetan, ya kan? Tidak terlalu menonjol. Di era Pak Nadiem ini malah justru kita dikenalkan bahwa kokurikuler itu ditonjolkan dalam bentuk P5, ya kan? Antara dalam bentuk P5. Jadi ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, sehingga pilar pendidikan menjadi lebih mantap. Tapi lebih jauhnya lagi, ternyata itu saja belum cukup. Harus ada yang namanya di sini diistilahkan penerapan budaya positif atau pembiasaan positif, ya kan? Yang diperlukan oleh sekolah dalam rangka memastikan anak-anak kita punya aktivitas yang positif. Jadi atas diapresiasi ya kalau kemudian ada IKS, ada literasi, ada Friday activity, dan dalam hal ini kalau sudah bicara penerapan budaya positif harus disempuyung rame-rame ya. Nah ini yang biasanya kita sebagai pelaksana di lapangan itu sortiran berbeda. Saya jalan, yang ini tidak, gitu kan? Atau bahkan saya tidak jalan, gitu lalu diiringi yang lain. Ini menuntut kita semua membuka diri, karena kalau sudah melakukan ini, ya kita sebagai guru harus kehilangan waktu, harus kehilangan mungkin apa ya perhatian terhadap keluarga, gitu. Karena kemudian berubah perhatiannya di sekolah. Mudah-mudahan kita semua nantinya ya di setiap sekolah kita, karena umumnya sekolah sekarang mengembangkan budaya positif, kita terlibat langsung. Karena semua sekolah itu ketika ingin menerapkan ini, beratnya itu bukan di siswa, beratnya di guru. Ketika guru tidak memberikan dukungan, kadang bukan hanya sekedar dukungan ketika nanti dia ikut terlibat, ketika ingin memberi dukungan terhadap pendapat adanya ini aja kadang-kadang sulit ya. Mereka udah dari awal nggak setuju dulu. Sebenarnya sih setuju anak-anak kita harus begini, harus begitu, tapi saya nggak setuju kalau saya harus terlibat, kalau saya harus repot, kalau saya harus datang lebih awal, kalau saya harus meninggalkan aktivitas ini dan aktivitas ini. Dan mari kita sebagai ASN ya, dalam hal ini kita yang nantinya menerima tampung warisan pendidikan ke depannya. Kalau ingin generasi muda kita ke depan itu punya budaya positif, maka ayo kita dukung dan sukseskan budaya-budaya positif yang dikembangkan di sekolah. Lika-liku sekolah dalam rangka membentuk budaya positif itu pasti banyak, ya kan? Dari mulai kepala sekolah dan tim itu selalu berusaha budaya positif apa sih yang akan kita bangun ya? Lalu filosofinya apa, caranya bagaimana, itu selalu pasti ada dalam pikiran. Tapi ketika itu akan diwujudkan, itu pasti mikir-mikir ini kepala sekolah. Ini didukung nggak ya oleh guru? Dalam hal ini ya terutama oleh banyak guru, bukan hanya beberapa guru. Kalau kira-kira didukung berani, terus maju lagi. Tapi kalau tidak banyak dukungan, sudah. Ya ini kadang-kadang menjadikan semangat yang baik. Saya kira itu positif. Terima kasih sudah